Setiap malam sebelum tidur, bacalah surah-surah agung ini. Setidaknya ada 9 surah pilihan yang sangat baik dibaca sebelum tidur, atau boleh juga habis maghrib dan habis isya. 9 surah ini adalah surah penghapus dosa, surah penyelamat siksa kubur dan neraka, surah kekayaan, surah pengundang doa, 70.000 malaikat, surah yang balasannya bagi yang mengamalkannya kelak dipanggil Allah disuruh masuk surga. Di samping itu, siapa sanggup membaca 9 surah ini sebelum tidur, pahalanya amat hebat dan banyak sekali. Simaklah hingga akhir video, semoga Allah merahmati kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, mari bersiap-siap menghadapi kehidupan alam kubur. Rasulullah pernah mengabarkan bahwa sesungguhnya alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaan alam kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih sulit dan lebih mengerikan. Betapa ngerinya alam kubur sementara kita akan sendirian. Hanyalah amalan kita jikalau ada yang akan menemani kita. Namun Rasulullah tidak hanya mengabarkan ngerinya alam kubur. Beliau juga menunjukkan amalan agar kita selamat dari siksa kubur dan bahkan siksa alam akhirat. Di antaranya dengan melazimkan setiap malam sebelum tidur membaca amalan yang dikabarkan Rasulullah, yakni membaca Al-Quran, khusus membaca surah-surah pilihan. Setidaknya ada 9 surah yang boleh diamalkan. 5 surah diantaranya merupakan surah pilihan yang jumlah ayatnya di bawah 100 ayat. Sedangkan 4 surah lainnya adalah surah-surah pendek. Jika tak mampu membaca surah yang ayatnya di bawah 100 ayat tersebut, bacalah 4 surah pendek yang jumlah ayatnya antara 4 dan 6 ayat saja. Insya Allah kita akan membahasnya lebih lanjut, maka mari simak video ini hingga selesai. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Berikut 9 surah pilihan yang bisa kita pilih dan kita amalkan, kita baca sebelum tidur. Pertama dan kedua surah pilihan yang dibaca Rasulullah sebelum tidur. Ada 2 surah yang selalu dibaca Rasulullah sebelum tidur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Jabir. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadihil mulku. Bahwa Rasulullah tidak tidur sehingga membaca surah alif lam mim tanzil dan surah tabarak. Jadi surah yang pertama dan yang kedua yang sangat baik dibaca sebelum tidur
adalah surah Tabarok dan surah Alif Lam Mim Tanzil. Surah Tabarok berada di awal juz 29, disebut surah Al-Mulku, lebih terkenal dengan nama surah Tabarok karena diawali dengan kalimat Tabarakalladzi. Jumlah ayatnya ada 30 ayat, ada sekitar 2 halaman setengah saja. Nah, apakah keutamaan membaca surah Tabarok setiap malam? Pertama, selamat dari siksa alam kubur. Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya menyebutkan riwayat bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarok atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Yang kedua, dibela pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, suratun minal Qur'ani mahiya illa thalathuna ayatan khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wahiyya suratu Tabarok. Sebuah surah dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat akan membela orang yang membacanya sehingga ia masuk surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Nah, adapun pahala membaca surah Tabarok adalah akan dituliskan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Surah Tabarok jumlah hurufnya ada 1313 huruf. Jika setiap huruf dari surah Tabarok yang kita baca kita diberi pahala 10 kebaikan, maka 10 kebaikan dikalikan jumlah huruf surah Tabarok yaitu 1313, maka hasilnya 13.130. Artinya satu kali kita baca surah Tabarok dalam satu malam, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak 13.130 pahala kebaikan. Yang ketiga, surah Yasin. Surah Yasin sudah sangat masyhur diamalkan kaum muslimin. Umumnya banyak membacanya di malam Jumat. Namun surah agung ini sesungguhnya dianjurkan dibaca setiap malam dan setiap hari. Jika suka membacanya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, surah Ad-Dukhan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang kelima, surah Al-Waqiah. Di antara keutamaan surah ini adalah menjadi amalan pembuka rezeki. Yang suka membacanya tidak akan miskin selamanya. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusbihu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Nah, jika kita tak mampu membaca 5 surah yang sudah kita bahas ini, kita boleh membaca 4 surah pendek berikut ini sebelum tidur. Pertama, surah Al-Kafirun. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan
hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Imam Tirmidzi dari Sayyidina Naufal al-Asja'i, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah kepadaku, bacalah surah Al-Kafirun lalu tidurlah setelah membacanya dengan sempurna satu surah, karena sesungguhnya surah Al-Kafirun adalah pembebas dari kemusyrikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, ketiga, dan keempat surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Rasulullah menteladankan sebelum tidur membaca 3 surah ini. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidatina Aisyah, beliau berkata bahwa Rasulullah setiap malam sebelum tidur beliau menggabungkan kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau meniup kedua telapak tangan beliau tersebut dengan membacakan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke seluruh bagian tubuh yang mampu beliau jangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau. Dan beliau melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Nah, jika kita punya kesanggupan, sangat baik kalau kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Kelak hari kiamat kita dipersilakan masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang akan tidur lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.